Kalau memang Dewa Krishna sudah Islam, saya mohon maaf untuk Dewa Krishna mengucapkan 2 kalimat syahadat dulu biar kami lebih percaya. Ini menarik. Om Awignamastu Namasidam Om Sidir Astu Tat Astu Swaha Om Swastiastu. Para sahabat renungan Dharma yang saya muliakan, semoga selalu dalam keadaan sehat. Nah, kali ini kita akan berbincang tentang sebuah tayangan yang sangat menarik, namun juga sangat mengagetkan bagi beberapa orang tentunya. Nah, itu terkait dengan tayangan yang diupload dari Padepokan Maung Siliwangi, di mana dalam tayangan ini disebutkan bahwa Dewa Krishna dan Dewa Sida dan Dewa Siwa sudah diislamkan. Ini menarik, sangat menarik, dan tentu seperti biasa untuk tayangan-tayangan yang ya kami anggap miring tentang Hindu, saya sebagai salah satu dari renungan Dharma harus mengucapkan terima kasih. Karena dengan adanya tayangan-tayangan seperti ini, itu membuat peluang bagi saya dari renungan Dharma untuk meluruskan ataupun mungkin menjelaskan atau mengomentari, dan tentu ini tidak kami tujukan kepada sahabat-sahabat non-Hindu, tetapi justru kami lebih mementingkan ini untuk kemanfaatan umat Hindu sendiri. Nah, karena bicara tentang dewa, maka izinkan saya menjelaskan sedikit tentang kata dewa itu. Kata dewa sendiri berasal dari kata div. Div itu dari bahasa Sanskerta yang artinya sinar suci atau cahaya. Tentu yang dimaksud adalah sinar suci dari Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa, atau Brahman dalam istilah Hindu. Seperti itu, ya. Jadi dewa sendiri itu hanya cahaya, ya, cahaya. Dan memang bentuk cahaya ini sering digambarkan, ya, namanya citra, dicitrakan. Misalnya seperti Siwa, Dewa Siwa itu digambarkan sebagai figur yang unik, di mana beliau ini memegang trisula, lalu ada seekor ular kobra yang melingkar di lehernya, kemudian ada kulit macan yang menjadi alas duduknya. Nah, memang citra dewata ini hanya muncul dalam konsep Hindu, di mana diyakini oleh masyarakat Hindu sendiri bahwa gambar ini tidak hanya merupakan rekayasa manusia hidup, tetapi merupakan hasil dari para maharsi di masa lalu, di mana mereka melakukan apa yang namanya anubawa. Anubawa itu semacam tapa brata yoga samadhi, atau yang sekarang mungkin lebih populer disebut dengan meditasi. Nah, anubawa sendiri merupakan penyatuan jiwa individu, jadi jiwa-jiwa sang maharsi ini dengan jiwa alam semesta, sehingga terjadilah di sana semacam transfer pengetahuan dari alam ini
kepada setiap figur Maharsi. Dan tentu Maharsi ini tidak satu. Banyak Maharsi yang melakukan anubawa, kemudian mendapat gambaran seperti apa gambar atau citra siwa misalnya. Dan para Maharsi ini tidak hanya melakukan anubawa pada satu zaman, tetapi dari banyak zaman dan tidak hanya di satu tempat. Namun mereka semuanya mendapatkan citra atau gambar siwa seperti yang saya sebutkan tadi. Ataupun juga gambar Dewa Krishna misalnya. Ya itu memang dari anubawa, tidak sekedar rekayasa manusia. Bukan karya manusia, bukan lukisan manusia. Tapi muncul dari alam semesta. Bahwa yang namanya Dewa Siwa, Dewa Krishna dan dewa-dewa yang lain, ya misalnya Dewa Brahma, ya digambarkan dengan wujudnya yang memiliki 4 wajah, 4 muka, seperti itu. Ataupun misalnya Dewa Wisnu misalnya. Ya. Ini semua merupakan hasil dari anubawa. Ya, tapa brata yoga samadhi atau meditasi. Mungkin boleh dikatakan meditasi yang tinggi. Nah, kemudian kita sebetulnya tidak mungkin yang namanya menurunkan roh. Baik itu rohnya Dewa Krishna maupun Dewa Siwa maupun juga dewa-dewa yang lain. Lalu kemudian kita tanya, kita turunkan roh itu, kita masukkan ke badan seseorang atau ke jiwa seseorang. Kemudian jiwanya akan mengatakan apa yang ditanyakan oleh orang yang menurunkan kedua dewa ini misalnya. Kenapa demikian? Karena cahaya itu tidak memiliki roh. Ya, yang namanya dev atau dewa itu tidak ada rohnya. Ya, mereka hanya cahaya. Ibarat sebuah matahari misalnya. Dewa-dewa ini hanya cahayanya. Katakan saja mataharinya adalah Brahman, Tuhan yang Maha Esa. Jadi tidak ada roh di sini, ya. Lalu apa yang diturunkan? Ya. Nah, kemudian memang dalam keyakinan kami sekarang ini kan zamannya zaman Kali, zaman yang kisruh, zaman yang aut-autan, dan fenomena seperti apa yang dialami oleh sahabat dari Maung Siliwangi yang menurunkan roh Dewa Krishna dan Dewa Siwa. Sebetulnya fenomena ini bukan fenomena yang aneh di zaman kali ini. Karena apa? Karena zaman kali ini salah satu gambarannya adalah banyaknya terjadi manipulasi alam oleh makhluk penghuni alam bawah. Dan katakanlah jiwa-jiwa yang menderita, lalu ada penghuni alam bawah, ya katakanlah, ya makhluk yang tidak baik. Lalu mereka ini ingin berbuat jasa kepada manusia. Caranya apa? Mereka mengiming-imingi manusia ini dengan sesuatu. Sedangkan atau sementara manusia sendiri tidak memahami bahwa akan terjadi, nah ini yang diyakini oleh umat Hindu, akan terjadi pertukaran karma. Artinya apa? Sang manusia yang menerima jasa dari makhluk dimensi lain yang katakanlah negatif, ya. Nah, tanpa menyadari bahwa itu harus dibayar. Tidak ada yang gratis. Nah, kita lihat fenomena seperti ini. Ya, kalau saya katakan sih ini fenomena yang sangat sederhana. Ada fenomena di zaman kali ini yang lebih luar biasa. Misalnya, banyak bermunculan orang-orang sakti, orang-orang hebat, mampu mengobati orang sakit. Kemudian, banyak hal yang bisa dilakukan
Padahal, mohon maaf, itu bukan dari yang maha kuasa, tapi dari makhluk-makhluk yang tidak jelas identitasnya, dan itu harus dibayar. Ya, katakanlah misalnya, ya di masyarakat kita, ya ada yang tiba-tiba orang itu, wah menjadi luar biasa, wah banyak orang yang berkepentingan, ya banyak orang-orang hebat, padahal dimensi lain yang memanfaatkan kelemahan manusia berasal dari dimensi lain. Katakanlah, ya mohon maaf, gamang misalnya. Tentu manusia merupakan target bagaimana mereka kemudian menukar karmanya. Jadi karma baik manusia yang menerima jasa akan menjadi milik sang makhluk dimensi bawah. Sementara kelak, kalau si manusia ini mati, maka dia akan menuju ke alamnya makhluk-makhluk tadi. Sementara, sang makhluk negatif ini mendapat peluang nantinya untuk mendapatkan atau mewujud dirinya dalam tubuh manusia. Nah, dan ini tidak sedikit terjadi, banyak yang begini. Dan satu hal lagi yang sangat penting dalam keyakinan Hindu, bahwa roh itu hanya untuk manusia, tidak untuk dimensi lain, apalagi untuk alam dewa-dewa. Untuk dewa-dewa tidak ada roh di sana. Ya. Dalam kamus bahasa Sanskerta yang disusun oleh Profesor Surade, pada halaman terakhir, baris terakhir, ada kata roh di sana yang artinya bangkit. Ya, bisa diartikan juga yang menghidupkan. Nah, kalau dalam bahasa Hindunya, jiwi atau jiwa atau jiwatman. Jadi tidak mungkin roh ini, dan memang tidak diyakini, sama sekali nggak diyakini bahwa dewa-dewa itu memiliki roh. Tidak ada. Ya, jadi mohon maaf sekali lagi bahwa dalam keyakinan Hindu yang mungkin dihidupkan oleh roh itu hanya manusia. Sedangkan dewa-dewa tidak pernah dikenal ada rohnya. Nah, sahabat Dharma yang saya hormati, saya sendiri tidak ingin mengatakan hal yang dilakukan oleh Maung Siliwangi ini buruk, tidak. Itu bukan urusan kami. Tetapi saya hanya ingin menjelaskan seperti apa sih dewa-dewa itu dalam Hindu. Apa sih asal katanya dewa? Artinya apa? Kemudian kenapa muncul gambar-gambar dewata itu? Citra dewata seperti itu. Dari mana asalnya? Kemudian bahwa ini zaman kali, kita harus hati-hati. Terutama untuk umat Hindu, hati-hati dalam melakukan sesuatu di zaman kali ini. Kemudian saya ingin menekankan bahwa roh itu paling tidak hanya untuk manusia, tidak untuk kelompok dewata. Nah, ini yang penting. Dan terus terang, ini saya tujukan lebih banyak untuk kemanfaatan masyarakat Hindu, bukan untuk yang lain. Mohon maaf. Dan izinkan saya mengakhiri perbincangan ini dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Shanti. Om. Terima kasih.